Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan bicara pengenalan program multisim ya. Nah, yang pertama tentu saja yang dasar adalah file ya. Di sini kita bisa membuat dokumen baru, kemudian bisa menutup dokumen baru. Kemudian selain itu yang penting adalah snippet ini ya. Jadi nanti bisa menyimpan ya, istilahnya menyimpan gambar ini dalam bentuk JPG atau format gambar gitu ya. Nah, nanti kita akan coba salah satu, tapi yang pertama tentu saja adalah bagaimana kita menempatkan komponen. Nah, yang pertama untuk komponen kita bisa cari di sini ya. Contohnya ini ya. Contohnya ada source itu berkaitan dengan sumber daya ya. Ada power source ya, ini ada AC power, kemudian ada digital ground, ada PCC dan lain sebagainya. Nah, di tab ini untuk milih komponen ini ada ini master database. Nah, ini master database ini yang paling utama yang akan sering dipakai. Kemudian ada group. Nah, group ini ada group. Kalau group itu menampilkan semua komponen. Contohnya kita mau cari LED gitu ya, itu bisa diakses dari ini, bagian sini, ini bagian komponen ini. Misalnya kita mau cari LED ya, kita ketikkan LED, maka akan muncul komponen yang kita cari tadi. Itu kalau kita pertama ya tadi pakai all groups ini ya, kemudian kita cari di komponen. Misalnya kita cari IC 741, nah bisa keluar. Atau mungkin kita cari kapasitor. Nah, kapasitor. Nah, kalau kita cari dari sini tentu saja pilihannya tidak begitu banyak. Nah, terus gimana? Nah, ini bisa kita lihat dari grup ini ya. Ada source, ada basic. Nah, kalau basic itu ya yang standar aja, yang basic saja ya. Misalnya resistor, kapasitor, induktor. Nah, ini kalau misalnya kita buka resistor akan muncul berbagai nilai. Nah, nanti silahkan pilih yang sesuai kebutuhan. Nah, itu hal yang mendasar ketika kita mau cari komponen ya. Contohnya kita mau bikin saja rangkaian membagi tegangan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih ya, kalau kita klik 2 kali ini akan muncul detail komponennya ya. Misalnya bisa nama, misalnya namanya R1 ya di sini ya, redefinition. Kemudian yang ditampilkan, nah ini bisa menampilkan yang kita butuhkan saja. Terus ada value, fault, pins dan lainnya. Tapi yang penting di sini adalah value ini ya. Value ini akan menunjukkan nilai dari komponen yang kita pakai, terutama untuk komponen-komponen yang basic ya, seperti resistor, kapasitor, kemudian induktor. Itu seperti itu komponen-komponen yang basic. Misalnya kita isi ya 10K gitu. Nah, ini keliru nih, 10K ya, angka harus angka. Oke. Nah, kemudian kita pengen ininya jadi berputar ya, sama tidak tidur ya, tapi berdiri gitu ya istilahnya. Kita bisa pakai klik kanan kemudian kita rotate ya, rotate. Nah, seperti itu. Kemudian copy ya, kita juga kalau ini ya, maksudnya kalau kita mau nambah komponen, kita klik terus kita pilih lagi komponennya, itu kan kelamaan ya. Nah, kita bisa pakai copy sama paste. Kita klik, nah ini sudah seluruhnya terpilih, karena nanti bisa juga cuma milih bagian tertentu ya, kayak ini. Nah, ini kita pilih semuanya, terus kita copy, terus kita paste. Nah, seperti itu. Atau juga bisa pakai Ctrl C, Ctrl V itu ya. Nah, kemudian kalau kita milih mau mengcopy banyak atau ya banyak komponen sekaligus ya, kita harus blok. Nah, kalau sudah muncul pilihannya kayak gini, baru kita copy gitu ya. Terus kita
paste ya. Ini saya klik Ctrl V ya. Nah, keluar. Nah, kita butuh rangkaian lagi komponen ya, maaf ya, ground ya. Ini itu coba saja. Kemudian kita pilih power source lagi, kita AC power saja. AC power saja. Nah, AC power ini ada dua nilai ya. Pertama tegangannya, kemudian frekuensinya karena AC ya. Kita coba tegangannya kita ubah ya, 60 volt gitu ya. Terus frekuensinya ya 60 aja lah. Kemudian kita oke. Nah, kita sambungkan di sini. Nah, ini untuk menyambungkan antar komponen cukup dipoinkan di sini ya. Ini saya perbesar ya. Ini. Ya, nanti ada simbol kayak beneran gitu. Dot ya. Klik lagi. Klik lagi ya. Nah, kita selain komponen ini juga multisim bisa simulasi. Ada banyak simulator di sini. Yang pertama multimeter. Nah, kemudian ada fungsi generator, ada wattmeter, ada osiloskop. Nah, pada saat ini kita coba pakai osiloskop ya, sama ini ya, tegang apa multimeter ini ya. Nah, terus kalau kita mau nyeting multimeternya harus kita klik 2 kali juga. Nah, ini ada pilihan apakah mau ngitung arus, tegangan, ini ada hambatan, ini ada desibel juga. Nah, karena kita mau pakainya untuk mengukur tegangan ya, kita pakai volt. Kemudian ada pilihan ini DC ya, simbolnya ini. Kemudian ini ada yang AC, simbolnya ini ya. Kita setnya ini set dari settingan untuk multimeternya tadi ya, atau kalau ini saya pilih tegangan ya voltmeternya, tapi kita nggak usah ubah aja, biarkan seperti apa adanya. Kita hubungkan ya, saya posisikan di sini saja, tengah ya. Dan ini juga butuh ground. Nah, kemudian osiloskop. Nah, osiloskop itu ada time base, terus ada setting di channel A, channel B. Channel A itu ada per kotak ya, maksudnya ini scale-nya per kotak itu kalau satu kotak berapa tegangannya. Di sini juga sama, channel B, channel A. Kemudian dia Y position, ada Y positionnya nanti untuk naikkan turunkan posisi nolnya itu ya, ke bawah ke atas ke bawah. Kalau X position ini kalau bisa menggeser kanan kiri ya, pusat titik nolnya. Kemudian di sini juga ada AC 0 DC. Nah, ini saya pakai DC aja, DC semuanya aja. Terus kita coba hubungkan sini, ini ke sini ya. Terus ini saya hubungkan ke ground. Nah, untuk menampilkan hasil pengukuran kita bisa klik 2 kali juga. Nah, ini saya klik 2 kali, kemudian ini juga. Nah, untuk proses simulasi itu tombol yang penting adalah ini ya, run F5. Nah, kita coba aja apa yang akan terjadi. Nah, jadi 60 volt, kalau di tengah-tengah ya tentunya sekitar setengahnya ya, atau di sini tertera 29,99 volt. Nah, bisa dilihat ya di sini ya, saya perbesar saja. Nah, ternyata ini berlebihan ini. Nah, ini karena tadi kita ngukur tegangannya itu 60 volt RMS, sementara scale-nya ini di channel A ya, ini ya, saya kan pakai channel A nih di rangkaiannya ini channel A nih. Ini channel B ya. Di rangkaiannya tadi itu apa ini tadi div-nya itu, divisionnya itu kan 5 volt, jadi harus kita tambah ya. Ini saya naikkan ya 10. Nah, kalau kita 20 maka akan ketemu ya, cukup
bagus lah, kita hitung aja 1 2 3 4 lebih dikit. Nah ini karena ini tidak pas ya, tidak pas di garisnya ini, jadi susah. Nah ini kita bisa scale-nya kita coba tambah. Nah ini kan lebih enak ya buat ngitung kotaknya berapa. Lah ini terus kita bisa naikkan ya atau turunkan ya. Nah, ini kan jadi turun. Nah kalau kita terus tambah jadi naik posisi titik nolnya ya. Nah tadi kita coba naikkan ya, terus kita kasih 1 aja. Nah nanti bisa kelihatan ya 1 2 3 4 lebih dikit. Jadi kalau ini 4 tentunya ini sudah kehitung 60 volt lebih dikit di sini. Nah ini saya tidak hitung secara detail, paling tidak bisa menunjukkan ke rekan-rekan bagaimana cara penggunaan siloskop ya. Nah jadi kalau kita bicara multisim, tadi apa yang telah saya sampaikan itu sudah bisa menjadi basic atau dasar ya untuk pengenalan. Nah kemudian ini juga sudah sampaikan tentang penggunaan multitester ya, multimeter ini sama osiloskop. Lah ini untuk hal-hal yang dasar itu sudah cukup. Tadi saya sudah sampaikan tentang ini tadi ya, snippet ini ya, ini juga penting ya. Ini bisa untuk memindahkan gambar yang ada di sini ke file tipe JPG atau PNG kalau nggak salah ya. Nah untuk melakukannya hal tersebut kita cukup klik ini ya, atau pilih ya gambar yang mau kita jadikan file gambar itu tadi ya. Nah kalau sudah begini kemudian kita file, terus kita snippet ini. Nah ini ada save selection as snippet atau save active decision as snippet. Nah saya pakai ini aja ya, karena tadi saya kan seleksi ya, pilih gitu ya. Nah ini save selection as snippet. Nah ketika ini saya klik akan muncul pilihan ya. Ini saya simpan di desktop saja, misalnya saya kasih nama uji coba. Nah ini ada juga pilihannya ya, PNG. Oh berarti cuma bisa disimpan di PNG saja. Itu kita save ya, coba save. Sudah saya simpan ya. Nah ini filenya ya, gambarnya seperti ini. Nah ini nanti kalau Anda bikin gambar terus harus dikumpulkan di tugas, bisa pakai snippet ini seperti itu. Jadi bisa dengan mudah kita gunakan. Kemudian print screen. Nah di setiap keyboard itu ada tombol print screen-nya. Jadi untuk mengcopy gambar di layar ya istilahnya, nanti Anda cari di keyboard Anda print screen gitu. Nah itu kita bisa print screen, klik gitu. Ini sudah saya print screen ya, sudah saya klik, terus kita aksesoris. Nah kita masuk aksesoris, masuk aksesoris, terus ada pen ini ya, paling sederhana, paling standar. Kemudian kita paste. Oh ini ada paste ini ya. Nah ini sudah kelihatan ya yang kita butuhkan. Terus kita bisa crop. Kalau kita mau milih gambar tertentu saja, kita crop, kita klik. Nah terus kita copy. Kita copy ya, Ctrl C, terus kita new itu. Nah ini muncul gambar seperti ini. Nah ini bisa kita pakai. Nah kira-kira seperti itu. Atau kalau mau ya bisa langsung ke MS Word ya. Kita oke. Nah sudah kelihatan seperti ini. Kalau kita nggak mau pakai pen, bisa langsung. Oke itu ya, sudah usah simpen ini juga enggak usah. Jadi seperti itu ya cara-cara untuk menggunakan multisim ya. Yang ini yang dasar saja, yang penting-penting untuk
bikin laporan atau nanti untuk coba simulasi. Nah, untuk yang lain-lainnya nanti akan saya share, terutama untuk simulasi ya, karena masih banyak sekali. Sini ada FG belum saya coba, wattmeter, osiloskop, terus ada yang osiloskop 4 channel, kemudian ada boot plotter dan lain sebagainya. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya.